bahkan seperti yang saya sebutkan, tiba-tiba pulang bawa karya yang udah puluhan tahun yang lalu, tiba-tiba juga pulang. Nah, satu hal lagi yang menyedihkan adalah tidak atau belum ada tradisi mendokumentasikan proses penciptaan karya di studio. Yang sebenarnya semakin kesini saya meyakini bisa menjadi sumber pengetahuan juga ya. Kalau di sini pertunjukan, saya sendiri selalu menguatkan seniman untuk mencatat, mengarsipkan segala sesuatu yang terpikir di seluruh masa penciptaan karya, karena di situ menyimpan banyak materi untuk nanti bisa dipresentasikan dan menjadi ruang dialog dengan publik. Nah, itu yang tradisi yang tidak ada mendokumentasikan sampai terakhir ada tawaran, kalau nggak salah Pak Hari Budiono dari Bentara Budaya Solo waktu itu masih ada, Mas ayo pameran gitu di Bentara. Waktu itu mungkin setahun sebelum meninggal, saya sama adik saya bilang, Pak ayo kita bantu gitu, kita inventarisir dulu lah paling sudah karya-karyanya apa saja, identitas karyanya itu seperti apa dan segala macam. Itu juga nggak tegas, iya ayo pelan-pelan itu terus gitu. Nah, tapi sampai beliau meninggal akhirnya juga nggak terlaksana. Jadi pameran terakhir itu waktu beliau pernah tugas. Nah itu jadi kami sendiri sekeluarga jadi makin merasa miskin memori ya, dan berjarak banget gitu dengan proses kesenimanan beliau. Padahal kami bagian dari apa yang dimanifestasikan oleh saya dalam karya. Lalu yang terakhir, karena pada waktu itu saya juga masih belajar tata kelola, dan ternyata memang tata kelola di seni pertunjukan dan juga di seni rupa sangat beda sekali. Tapi mungkin ada hal-hal prinsip yang mungkin sama gitu ya. Jadi selama membersamai teman-teman penulis buku ini, kami sekeluarga hanya mengandalkan arsip yang ada yang dikumpulkan ayah saya, yang kebetulan itu juga baru kami bongkar-bongkar dari lemari. Terus setelah 6 tahun lebih kami baru membongkarnya, dibongkar oleh ibu saya. Lalu kami mengumpulkan juga berdasarkan ingatan kami yang beda-beda gitu, antara ibu saya anak pertama, dan adik-adik saya, dan saya sempat menghubungi kakak beliau yang selama di Jogja. Ayah saya itu ikut kakaknya. Jadi yang sempat diceritakan oleh Bude waktu itu, aku cuma kelingan bapakmu bisa sengaja ngawani waktu sekolah daerah Pleret di Bojong Vespa. Terus aku duwe rewang sih, duwe orang tau ngerewangi aku tapi ngerewangi bapakmu gawe waktu gitu. Itu jadi iya. Jadi itu pengalaman kami, hanya mengandalkan ingatan-ingatan itu yang kemudian bisa terkumpul. Dan Mas Latif sebagai penulis juga kayaknya cocok juga menuliskan kisah ayah saya, karena beberapa itu cukup mitik gitu ya. Mas Latif menuliskannya. Itu sih kira-kira Mbak. Tentu saya dan sekeluarga bahagia sekali buku ini bisa diluncurkan. Semoga bisa digunakan sebagai referensi untuk teman-teman seniman yang lebih muda, karena sama persoalannya bisa di pertunjukan tari juga, gimana sih kita melacak gitu sejarah seni patung dan seni tari di Indonesia ini seperti apa gitu. Referensi untuk memahami bagaimana mengerjakan sebuah ide yang kemudian ditransformasikan pada menjadi sebuah karya, itu juga saya yakin perlu referensi untuk memperkaya pengetahuan teman-teman. Jadi selamat atas peluncuran bukunya, terima kasih banyak, kami dilibatkan. Nah kira itu dulu, matur dan matur kepada Mbak Sekar mungkin Mbak Sekar membagikan sedikit pembacaannya terhadap Bapak yang mana mungkin tidak jauh berbeda seperti yang Pak Win sampaikan, unik-unik gitu ternyata apa yang dilakukan selama proses berkarya itu. Dan banyak juga cerita-cerita lucu yang mungkin nanti bisa kita tanyakan lagi kepada Mbak Sekar. Sebelum itu jadi kita lanjut ke narasumber yang terakhir.
siap, nggak usah diperkenalkan. Gak usah dibaca Pak Agus Bro. Langsung saja berarti kita berikan tepuk tangannya untuk Pak Agus Bro. Baik, terima kasih untuk Mbak Moderator. Ibu Bapak sekalian, serta saudara-saudara yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan rahayu. Tugas saya ini merupakan tugas yang berat karena terakhir telah banyak yang dibicarakan, dan hal lain yang memberatkan saya itu sejak tadi saya itu harus berperang dengan silonya cahaya dari mobil yang bagus itu di depan luar sana itu hanya curhat saja biar Bapak sekalian perso. Kalau saya sejak tadi itu berjuang melawan cahaya, itu juga ya, berjuang melawan cahaya. Baik Ibu Bapak sekalian, saya kira saya juga sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber yang lain, dalam kesempatan ini saya mengucapkan selamat bahwa dunia seni patung Yogyakarta, atau lebih luas lagi dunia seni rupa Indonesia, telah bisa menerbitkan buku profil pematung Yogyakarta untuk tahap pertama, ya. Buku yang diberi judul Kerja Profil Pematung Yogyakarta yang pertama. Buku yang ditulis oleh Mbak Karen Hardini dan Mas Latif Nugroho ini, saya kira merupakan buku yang bagus, ya. Buku yang menarik, ya. Baik itu dari informasi-informasinya maupun pengetahuan yang dibangun dalam bukunya. Kita tentu akan bisa menjadikan ini referensi untuk sejarah seni rupa Indonesia, khususnya sejarah seni patung modern Indonesia, di mana seni patung itu tidak diproduksi lebih banyak wacana maupun pengetahuannya dibandingkan dengan seni lukis. Oleh karena itu ini menjadi satu momentum dan satu ungkapan yang sangat signifikan, saya kira. Dengan demikian, saya kira buku ini harus direkomendasikan untuk dibaca, baik para praktisi, para akademisi, demikian juga para peneliti, ataupun juga semua stakeholder seni patung yang ada di Indonesia ataupun di dunia internasional untuk melihat dunia seni patung modern Indonesia. Saya sebenarnya ada paper tapi sangat formal, ini berusaha saya ungkapkan dengan cara cepat dan lebih cair saja. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, dalam membaca buku ini tentu kita juga harus melihat sebenarnya siapakah yang menulis buku itu, karena pelajaran pertama pada waktu kita membaca baik itu historiografi ataupun berbagai macam referensi, kita tentu juga harus mengenal siapakah penulisnya. Dalam hal ini tentu kita akan tahu bagaimana latar belakang pemikirannya yang itu terbentuk dari proses para penulis ini membangun pemikiran, membangun wacana dari pendidikannya, mungkin dari ideologi yang selama ini diyakininya ataupun pandangan-pandangan yang menyertai dalam proses pembentukan
para penulis ini dalam membangun wacana-wacana. Jadi itu tentu harus menjadi perhatian kita ketika kita sedang mengeksplorasi suatu wacana dari sumber-sumber bacaan apapun. Utamanya dalam hal ini kita melihat Kertia ini sebagai satu risalah tentang profil pemantun yang bisa dikatakan tentu aspek historisnya, itu bisa dikatakan ini sebagai satu bentuk penulisan historiografi yang dilakukan. Berikutnya, Ibu dan Bapak sekalian, saya ingin memberikan satu tinjauan juga tentang catatan kuratorial yang telah disampaikan. Walaupun catatan kuratorial yang disampaikan ini pendek, tetapi kita akan bisa melihat bagaimana buku ini akan diarahkan, bagaimana buku ini disusun dengan berbagai macam pertimbangan dan berbagai macam seleksi berdasarkan kriteria-kriteria. Akan tetapi mungkin karena pendeknya atau karena masih kurang elaboratif, maka catatan kuratorial yang sebenarnya sangat penting itu belum bisa memberikan pemahaman pada kita. Misalnya tentang pengertian Kertia sendiri itu apa, ya. Jadi tadi kita kan sambil berselorot di belakang, ini jangan-jangan salah cetak, sebenarnya ingin menulis Kria jadi Kertia. Mas Samuel langsung senyum-senyum. Tapi sebenarnya lah Kertia ini sebagaimana yang telah disampaikan tadi, yaitu berasal dari kata Sanskrit atau Jawa kuno, ya, yaitu artinya adalah kerja. Ya. Jadi mengkertia itu mengerjakan. Kalau saya hidup di wilayah pinggiran Yogyakarta, di desa-desa itu, mengkertia itu sama dengan makaryo, jadi mengerjakan, bekerja. Jadi disinilah sebenarnya yang seharusnya bisa dielaborasi dalam pengantar kuratorial, mengapa seniman-seniman ini dipilih dengan penyerahan hidupnya yang sangat luar biasa pada dunia seni patung dalam makaryo, membuat berbagai macam karya monumental yang sangat bermakna. Nah, tentu dalam hal demikian kemudian juga sampai pada persoalan bahwa pilihan itu ada pada seniman-seniman yang memang membangun dunia seni patung modern Indonesia. Dalam buku ini ataupun dalam keterangan kuratorial itu diambil seniman-seniman dari tahun 40-an sampai tahun 70-an. Tetapi sekali lagi karena tidak ada elaborasinya, maka pertanyaan Yuni Sara itu mengapa? Mengapa dari tahun 40-an sampai tahun 70-an itu juga tidak terjawab. Mungkin kita bisa menjawab ataupun menafsirkan setelah kita membaca dari awal sampai akhir, dan belum tentu kita semua bisa setia dan kuat untuk bisa membaca dari awal sampai akhir. Pertama, saya menerima buku ini itu dengan sukacita. Saya mendapat tugas tidak begitu berat karena bukunya kecil. Setelah saya buka, tulisannya kecil-kecil juga. Ini minta ampun, ini jadi hanya kamuflase. Artinya buku ini walaupun kecil itu berbobot.
apalagi hardcover ini yang biasanya lebih berbobot. Berikutnya dalam tulisan kuratorial itu juga tidak memberikan penjelasan mengapa perspektif sejarah yang dipakai, dan juga ini harus saya katakan walaupun harus dengan permintaan maaf juga ya, tapi saya di sini kan memang ditugaskan untuk bisa memberikan tinjauan sebagaimana adanya. Menurut pandangan saya, lebih baik kurator itu tidak merangkap sebagai seniman yang dipilih dalam buku ini. Pemilihan seniman-seniman itu lebih baik diserahkan pada kurator yang memang mempunyai kompetensi dan pengetahuan yang sangat kuat terhadap dunia seni patung di Indonesia maupun khususnya di Yogyakarta, bahwa pematung-pematung yang terpilih itu diantaranya adalah bapak-bapak kurator ini tidak masalah, tetapi itu lebih baik sebenarnya kurator tidak merangkap sebagai yang dipilih. Dengan demikian akan ada satu pertanggungjawaban yang lebih baik. Saya kira kita tidak usah pakai istilah yang bermacam-macam, lebih baik. Ya, baik itu ya baik itu bisa dikatakan elegan atau bisa dikatakan objektif, bisa dikatakan apa, tapi saya kira akan menjadi lebih baik. Berikutnya Ibu dan Bapak sekalian, buku ini saya kira bisa dilihat sebagai risalah pendek dari para seniman pematung Indonesia yang bisa dilihat dituturkan secara deskriptif. Ya. Kekuatan tulisan-tulisan ini ada pada data yang kemudian diungkap menjadi cerita yang linear. Jadi dibaca itu memang enak, dibaca akan bisa memberikan gambaran yang memasukkan alam pikiran kita, pemahaman kita, kemudian terbangunlah satu makna dan pengetahuan ya, pada kesadaran kita tentang kehidupan seniman-seniman itu, bukan hanya dalam kreativitasnya untuk membangun karya-karya yang dihasilkan, tetapi bagaimana kaitan karya-karya itu dengan konteks-konteks yang melahirkan. Dalam hal inilah kita akan bisa melihat bagaimana pematung pada tahun 40-an yang tentu hidup dalam konteks perjuangan membangun Indonesia baru dengan nasionalisme yang tinggi, dengan berbagai macam keterbatasan dan sebagainya, itu ada dalam paradigma berpikir ataupun juga visi sebagaimana yang dikembangkan oleh kondisi sosial politik yang ada pada waktu itu, ataupun juga pada masa sesudahnya sampai pada masa tahun 70. Tetapi tentu sebagai risalah pendek sejarah, sebenarnya seperti yang dikatakan tadi bahwa ini sesungguhnya buku tentang profil seniman, tetapi dalam mengungkapkan profil seniman itu perspektif sejarah tetap menjadi magnitude yang kuat untuk dipilih sebagai perspektif, biasanya seperti itu. Jadi tidak terelakkan untuk membuat suatu profil
itu tanpa meninggalkan perspektif sejarah. Bahkan dalam buku ini itu memang walaupun tidak eksplisit dikatakan, tetapi dalam kuratorial juga disinggung bahwa perspektif sejarah yang mewarnai untuk penulisan profil-profil ini. Dengan demikian, dan Pak sekalian, selain berbagai macam persoalan kreativitas, ideologi, kemudian visi yang terbentuk dari para seniman ini, yang menarik itu juga bagaimana kita bisa melihat dinamika atau liku-liku ya, liku-liku kuno ya, pakai kata kuno, liku-liku kehidupan, lika-liku kehidupan, atau loro-loponya setiap seniman ini dalam membangun karirnya, menyerahkan hidupnya dalam sang dewi seni patung. Jadi inilah yang menarik, dan ini menjadi kekuatan buku ini yang ditulis oleh Mbak Karen dan Mas Latif. Ya. Kita ucapkan selamat pada Mbak Karen dan Mas Latif yang telah bisa memberikan informasi dari hal-hal yang sifatnya faktual sampai hal-hal yang sifatnya sublim dari kehidupan pematung-pematung Indonesia yang ditampilkan pada buku ini. Berikutnya, saya melihat bahwa karena tokoh-tokoh yang ditampilkan itu dari tahun 40-an sampai tahun 70-an, kita bisa melihat ada generasi yang banyak langsung terlibat dalam proses terbangunnya Indonesia, dari Indonesia yang lahir menjadi Indonesia muda dengan semangat nasionalisme sampai masa sesudah kita masuk pada masa Orde Baru ataupun pada masa kontemporer yang sudah mulai menggejala pada tahun 70-an. Nah, dalam hal ini saya melihat bahwa upaya untuk menuliskan profil-profil pematung dengan latar yang demikian itu akan menjadi tidak proporsional setelah tersaji dalam tulisannya. Sebagai contoh, saya membandingkan bagaimana tulisan untuk menggambarkan sosok Hendra Gunawan itu begitu kaya dan begitu rigid sampai pada bagaimana Hendra Gunawan itu bisa memperjuangkan keyakinannya untuk menjadi manusia bebas, ya, menjadi manusia bebas, dan memilih sebagai seniman sebagai jalan hidupnya. Dan bagaimana Hendra Gunawan berkembang menjadi pelukis dan juga pematung yang sangat luar biasa. Nah, dari tokoh-tokoh dengan latar belakang sejarah yang demikian, kita mendapatkan tulisan ini lebih mempunyai warna dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang lahir kemudian pada masa-masa kontemporer, ya, pada masa-masa modern ataupun memasuki masa kontemporer, yang peristiwa-peristiwa kehidupannya itu tidak banyak bisa digali sebagaimana seniman-seniman pada masa perjuangan. Nah, apakah yang demikian itu memang harus berbeda? Saya kira tidak. Pada masa sekarang pun seperti yang disampaikan oleh Mas Win ataupun putranya Pak Untung ini, sesungguhnya
punyalah bahwa setiap seniman itu dengan konteks yang membentuknya itu akan bisa menyajikan dimensi-dimensi kehidupan yang sangat kaya, baik itu kehidupan pribadi sebagai seorang manusia maupun sebagai seniman yang harus memperjuangkan visinya dalam kreativitas. Nah, dalam hal inilah saya melihat ada penggambaran proporsi dalam profil ini tidak sama antara yang senior ceritanya itu lebih kaya dibandingkan dengan yang relatif lebih muda. Tapi seperti yang saya katakan tadi, apakah tidak kaya kehidupan para pematung muda ini? Ya tentu juga sangat mempunyai dimensi yang kaya, tetapi tentu saja dalam hal ini bagaimana upaya pembuatan profil ini seharusnya juga diupayakan mempunyai dimensi yang sama kaya. Oleh karena itu, Ibu dan Pak sekalian, untuk tulisan sejarah seni, walaupun ini profil seniman, tetapi perspektif sejarahnya sangat kuat, sehingga saya akan melihat bagaimana sebenarnya tulisan sejarah seni, tulisan ataupun kajian sejarah seni untuk para pematung ini seharusnya membutuhkan penguasaan keahlian seni atau kinesthesis in art yang kuat. Ini nanti kita akan bisa melihat bagaimana tulisan ini ketika dia harus mengungkapkan berbagai macam problem paradigmatik, misalnya tentang bagaimana memberi pengertian tentang realisme sosial ataupun realisme sosialis pada karya-karya beberapa pematung. Ini menjadi tidak begitu kuat, mohon maaf, tidak begitu kuat. Tentu bagi tentu untuk dunia akademis hal yang demikian itu menjadi kurang bermakna, ya, karena kita akan langsung bisa melihat bahwa penguasaan kinesthesis in art ini tidak tersedia dengan baik, sehingga untuk menjelaskan hal-hal yang sifatnya ideologis kemudian yang harus diturunkan menjadi karya seni itu sering tidak bisa dengan baik dan jelas. Itu penguasaan kinesthesis yang saya maksudkan. Kemudian waktunya 3 menit lagi, Pak. Salahnya saya tadi mengambil belakangan ya. Padahal yang depan tadi panjang-panjang juga. Jadi sebentar ya, satu saja. Nah, oleh karena itu juga selain penguasaan keahlian seni yang sebenarnya dituntut untuk bisa menjadi baik, itu pendekatan dalam penulisan profil ini itu harus jelas juga. Karena ini sifatnya deskriptif, maka hanya tersedia berbagai macam data, kemudian itu diungkapkan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, karena waktunya itu sudah habis, saya ingin mengajukan beberapa persoalan hanya dengan kalimat-kalimat pendek saja, yang juga tidak banyak diungkapkan. Itu hubungan antara seniman dan patronase, yang sebenarnya secara dialogis itu akan membangun bagaimana karya itu terbentuk. Ya. Apalagi kita bisa melihat seperti yang dikatakan Mas Win tadi, dalam dunia seni patung itu banyak pematung-pematung yang memang mengerjakan proyek-proyek monumen. Ya.
kalau apa itu kerja yang demikian, itu hubungan patronase dan seimbangnya itu sudah pasti jelas. Tetapi tidak pernah ada penjelasan dalam buku ini ataupun dalam wacana yang lain bagaimana pematung-pematung modern Indonesia itu bisa mengembangkan dirinya secara profesional dalam hubungannya dengan patronase yang juga membangunnya. Karena itu secara dialogis nanti akan membentuk visi ataupun juga pemikiran-pemikiran ataupun sampai pada turunannya pada bentuk ya, pada wujud karya yang dihasilkan. Kemudian tadi saya janjinya hanya 2 kalimat ya. Itu kalimat saya yang panjang, Ibu Basya, mohon maaf. Yang terakhir terkait dengan kinesis NR tadi. Jadi saya kira dalam perspektif sejarah itu sudah disinggung di depan. Seperti yang ditanyakan Mas Raid, mengapa tidak dimasukkan, walaupun itu tidak dalam struktur yang formal ataupun konkret begitu. Itu tentang periodisasi. Tetapi katakanlah tidak memakai periodisasi sekalipun, itu yang tetap mengganggu bagi saya, terutama bagaimana gaya-gaya itu bisa lahir pada para pematung ini. Mengapa ada realisme sosialis? Mengapa kemudian muncul seni modern, seni kontemporer? Sehingga ketika membicarakan pertarungan Desidarta, bagaimana Desidarta ini menjadi seorang modernis dan formalis, itu tidak begitu kuat untuk bisa ditampilkan dalam tulisan ini. Penulis kelihatannya menjadi gamang untuk bisa mengatakan dengan terminologi yang baik. Saya lebih suka istilah yang baik. Baik itu bagaimana? Baik yang baik. Demikian juga munculnya paradigma seni kontemporer yang juga melibatkan pematung Pak Musopati. Itu juga tidak begitu kuat untuk bisa ditampilkan. Yang terakhir, ketika membicarakan patung-patung abstrak juga seperti itu, patungnya Pak Manajemen dan patungnya Pak Untung, Pak Untung Nurjati. Jadi itu Ibu Bapak sekalian, apa yang saya sampaikan ini tentu merupakan tinjauan-tinjauan yang sifatnya kritis, tapi saya tetap respect pada buku Kirpil Profil Pematung Yogyakarta ini, karena buku ini merupakan satu karya monumental untuk bisa memberikan sumbangan pada dunia seni patung modern Indonesia dengan tulisan dari Mas Latif dan Mbak Karen yang diungkapkan secara baik, ya, secara baik dalam arti penggunaan bahasanya, kemudian tuturannya itu sangat baik dan lancar, ya. Dengan demikian juga bisa memberikan informasi yang luar biasa pada kita semua. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terlalu panjang mungkin hal-hal yang secara kritis harus saya sampaikan dalam video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih sangat kepada Bapak Gus Burhan. Selain tinjauan yang cukup kritis, juga menerima tawaran dari Mas Raid tadi ya, yang bersifat lebih ke optimis atau memuji-muji dari Mas Raid. Baik, kita langsung saja ke sesi tanya jawab. Kita buka dulu untuk 2 penanya.
Nanti bisa berdiri dulu, boleh Bapak? Boleh langsung. Nanti yang pakai baju biru dulu boleh. Nanti sebutkan nama dan dari mana. Terima kasih, nama saya Pak Wijayanto. Saya dari Jogja mengerti masalah patung ya. Saya pertama ingin menanyakan kepada Bapak Burhan, bagaimana peran dan usaha pemerintah untuk membantu dan mendorong bagi para seniman patung di Indonesia agar bisa lebih berprestasi dan meningkat prestasinya dan juga kesejahteraan bagi para pematung. Yang kedua, apa harapan dan target para seniman patung di Indonesia untuk waktu yang akan datang? Kemudian yang terakhir, apakah sudah ada suatu sistem atau mungkin regenerasi seniman patung dari para senior ke para calon pematung yang junior agar bisa lebih berprestasi dan berkembang seni patung di Indonesia? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wijayanto. Bisa langsung dijawab dulu mungkin karena akan ada 3 pertanyaan. Oleh Pak Agus Burhan, monggo boleh langsung jawab karena 3 pertanyaan dari Pak Wijayanto. Ya, baik, terima kasih. Saya kira ini merupakan satu problem tentang patronase masyarakat pendukung ataupun juga ekosistem yang memang harus terciptakan secara baik pada dunia seni apapun. Kalau kita melihat sebenarnya kehidupan seni dari masa prasejarah sampai pada masa kini, seni tidak mungkin bisa hidup sendiri. Ya. Nah, pada masa sekarang, tentu kita juga mengharapkan peran pemerintah juga bisa lebih aktif dan lebih produktif untuk bisa menumbuh kembangkan kreativitas pada seniman-seniman patung maupun hasil-hasil karya, sehingga karya patung itu bisa memberikan sumbangan pada nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai kemanusiaan yang berguna untuk kehidupan bangsa. Nah, tentu kalau dalam pandangan saya tidak mesti harus pemerintah itu dalam menggerakkan seni patung harus memberikan pekerjaan proyek besar seperti membuat monumen ataupun diorama seperti itu, tetapi juga bagaimana bisa membangun ekosistem yang baik. Dalam hal ini bagaimana stakeholder seni itu didorong supaya mempunyai apresiasi dan mempunyai minat yang kuat pada dunia seni patung. Ya, tentu ini harus lewat pendidikan, bisa kemudian lewat berbagai macam program-program ataupun juga lewat proyek, tetapi tidak ya program kan sama dengan proyek juga ya, yang intinya itu bisa lebih memberikan daya produktif pada ekosistem dunia patung, ya, pada dunia patung. Mengapa demikian? Karena kita tidak mungkin, kalau ini hubungannya strategi dalam membangun masyarakat pendukung, kita tidak mungkin hanya membangun senimannya saja, tidak mungkin membangun senimannya saja. Nah, oleh karena itu kita bisa membandingkan misalnya dengan di negara-negara maju, patung-patung publik itu tidak sama halnya dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia yang patung publik itu biasanya berupa diorama perjuangan, berupa identitas kota, berupa atau pahlawan. Nah, dalam hal ini juga seperti yang saya sampaikan tadi,
stakeholder dari pihak pemerintah itu juga harus mempunyai kesadaran kesenian yang tinggi, sehingga kalaupun ingin membuat identitas kota misalnya, itu tidak mesti sebagaimana karya-karya yang konvensional seperti hanya patung-patung monumen yang ada, tetapi kita bisa mengembangkan dengan karya-karya yang lebih beragam sifatnya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Tetapi tentu kalau untuk bagaimana supaya para pematung itu mempunyai yang kedua Pak, menyertai generasi, ya itu tentu bisa bisa didorong lewat pendidikan, bisa juga didorong lewat komunitas-komunitas ataupun juga lewat lembaga-lembaga kesenian pemerintah yang ada. Jadi saya kira kita harus saling bersinergi untuk bisa menghasilkan generasi-generasi baru yang kuat, dan kita tidak bisa sendiri, itu tidak bisa sendiri. Pendidikan tinggi seni tidak bisa sendiri, pemerintah tidak bisa sendiri, komunitas tidak bisa sendiri, kita juga harus saling bersinergi. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, Pak Agus telah menjawab pertanyaan dari Pak Wijayanto. Langsung ke pertanyaan yang kedua. Terima kasih untuk Pak Moderator. Saya Heri Kris, saya seorang perupa. Kalau saya juga seorang kurator beberapa event pameran. Saya ya akhir-akhir ini juga aktif mengkurasi beberapa karya seni rupa yang termasuk patung juga. Saya mungkin belum tahu, mungkin dalam benak saya belum ada pertanyaan, tapi mungkin nanti karena tadi saya dikabari oleh Pak Kodrodin, Ketua API, kebetulan saya juga lagi selesai mengkuratori patung beliau dan teman-teman yang lain. Nah, yang menarik pada buku KRT ini adalah munculnya beberapa nama para pematung yang nantinya bisa menjadi sebuah tinjauan barangkali sejarah gitu, seperti Pak Agus Burhan yang ceritakan tadi, juga karya-karya yang ada dari para pematung yang ada dalam buku ini. Dalam pemikiran saya, karena saya banyak melihat event pameran dan juga beberapa museum di luar negeri, juga baik Asia maupun Eropa. Nah, ini tantangan kita seorang pematung adalah ketika seni patung ini sudah berkembang tanpa batas. Artinya tanpa batas ini adalah bagaimana gagasan dan media ini sudah tidak lagi menjadi hak milik ruang-ruang akademis yang mungkin diajarkan pada kita ketika kita kuliah. Kebetulan saya jurusan seni lukis, tapi saya juga mematur dengan mix media. Tapi saya tidak terlalu produktif dalam mematur. Patung saya hanya baru mungkin 7 buah karya, tapi beberapa karya instalasi juga. Nah, tantangan di era kontemporer sekarang adalah bagaimana ketika gagasan dan bebasnya media di dalam karya seni 3 dimensi ini menjadi ruang kreasi, menjadi ruang gagasan dan progresivitas karya-karya 3 dimensi yang sekarang mungkin banyak berkembang dan tidak masuk pada buku KRTHA ini, karena yang saya perhatikan tidak hanya dalam media saja, tapi gaya dan mungkin mainstream barangkali ya, kalau kita bisa sebut karya-karya kekinian yang cukup mungkin bisa disebut kontemporer. Nah, bagaimana barangkali dari para pembicara ini, strategi apa para pematung ini dalam mensiasati pertarungan seni 3 dimensi ini di era keterbukaan. Keterbukaan di sini menjadi era lintas batas
lintas batas ruang dalam arti adalah lintas batas negara barangkali ya, atau mungkin juga lintas batas dalam berbagai media yang sekarang sudah tidak lagi menggunakan perunggu atau menggunakan besi atau kayu dan sebagainya, tapi seni patung ini saya amati sudah menunjukkan suatu gejala yang mungkin sudah lama, bahwa perkembangan media maupun gagasan ini sudah sangat jauh. Nah, barangkali yang saya harapkan dalam buku KRTIA ini juga memuat jadi karya-karya yang mungkin di sini mas minus ya, barangkali yang sangat karyanya mungkin dulu disebut out of the box, karya-karya yang memang banyak memakai bentuk dan media yang kadang tidak lazim, tapi itulah di kontemporer sekarang tidak banyak lintas batas yang dialami oleh para pematung. Nah, ini barangkali tantangan, dan saya mengharapkan suatu pemikiran di dalam mengisi pertarungan karya-karya dalam terutama 3 dimensi. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Pak Heri Kris. Mungkin bisa direspon oleh Mas Hendro Siti. Nanti juga mungkin dari Pak Wid bisa menambahkan terkait gagasan lalu tentang strategi perpatungan. Ya. Ya, mungkin yang lebih tepat adalah nanti teman-teman dari Komposapi atau apa, kalau misalnya soal strategi, tapi dalam pandangan saya sendiri memang setuju dengan apa yang disampaikan Mas Heri Kris ya, bahwa situasi sekarang memang membuat semacam kelompok berdasar media itu sebenarnya kepentingannya akan lebih kepada kepentingan yang mungkin legal formal, kemudian sebagai sosial ya, arena kepentingan sosial. Kalau patung misalnya ada API itu sebagai Asosiasi Pematung Indonesia, itu kepentingan yang dirasakan oleh anggota, mungkin nanti bisa konfirmasi Pak Bin atau teman-teman yang lain, adalah bahwa ketika memasuki sebuah asosiasi, kepentingan keprofesionalitasan sebagai pematung itu agak terbantukan ya. Misal dalam beberapa proyek, pernah ada teman saya mendapat proyek Kulon Progo, kemudian ditanya apakah ada anggota API, karena dia belum, dia mencoba mengurus API. Jadi hal yang sifatnya berhubungan dengan kelembagaan, legalitas atau kepercayaan publik terhadap kompetensi itu bisa diwakili melalui payung asosiasi itu. Memang kalau di sini lupa, kemudian hal itu seperti tidak dilihat ya dalam pameran apapun ya, Biennale Jogja, Ngandus Rawung atau FKY dan sebagainya. Ketika sebuah acara dihelat, biasanya ketika paradigmanya itu adalah kontemporer, tidak ada lagi jiwa korsa. Saya pematung, saya pelukis, saya pografis. Kemudian kalau bersinggungan tawur, ini ada lagi. Kalau di kampus mungkin ya kampus, karena mau nggak mau harus berkumpul sesama mahasiswa itu. Tapi di ruang pamer tidak lagi. Tetapi di dalam secara khusus di dunia pematung akan mendapatkan pengalaman-pengalaman atau realitas-realitas yang memang tak terhindarkan menjadi sebuah kolektif atau sebuah komunitas bersama itu membantu dalam berkarir. Karena dalam dunia patung kan ada yang agak berbeda ya, sifat studio, sifat material, sifat kekhususan di dalam berkarya. Bahkan beberapa pematung atau seniman kontemporer itu membutuhkan pematung, kalau istilah saya itu pematung beneran, yang punya studio, tukunya nyala. Pematung seniman kontemporer kan nggak punya studio yang bisa nyetak patung misalnya. Dia cuma bawa sket, naik motor, tolong mas bikinin ini. Nah, kalau nggak ada pematung beneran, seniman kontemporer itu nggak bisa berkarya. Nah, yang pematung beneran ini, API ini yang masih menampung.
masih menyala tubuhnya, kemudian mencari riset bahan dan sebagainya. Sementara seniman kontemporer itu cuma mikir di kepalanya, naik motor terus gawe patung ini ya 2 hari jadi dibikin Pak Win desainnya. Kalau dalam pandangan itu memang akhirnya karakter studio, sifat-sifat yang memerlukan intensitas terhadap hal-hal yang berkaitan dengan khas patung tadi yang saya sampaikan di awal. Ada material, ada alat, ada bahan, kemudian perkembangan teknologi, itu tidak bisa dilepaskan sebagai sebuah kebutuhan yang kemudian di dalam wadah asosiasi di patung mendapatkan tempatnya untuk dibicarakan. Karena dalam seni kontemporer itu sebenarnya memang lebih mengutamakan gagasan ya. Sebagaimana kalau dilukis, kalau seni lukis kan sudah pembicaraan mengenai teknik dan material itu sudah selesai mungkin di abad pertengahan. Ya paling sekarang tambah apalah big chatnya, terus ada apa ya kena neon nyala itu fluorescence. Kalau Pak dalam teman saya itu fluorensi salah sebut ya. Gojek lokal nggak ada yang tahu. Kalau di patung itu kan begitu ada temuan bahan baru, misalnya ya di Jakarta pameran Patricia Peccinini itu dia bisa menciptakan kulit itu seperti kulit beneran. Mereka membuat struktur yang tidak ada di dunia nyata, campuran antara berbagai macam binatang jadi satu, bahkan bulu-bulunya bisa. Nah ini hanya bisa tercapai ketika teknologi berkembang. Dilukis kemudian pengejarannya bukan di sekadar teknologi kalau perbandingannya. Dilukis pengejaran di bentuk persepsi terhadap lukisan. Misalnya dulu lukisan harus pakai frame, sekarang digambar samping-sampingnya. Gitu. Dulu lukisan harus berhenti sebatas kotak, kemudian sekarang dinding itu dilukis, bukan kepada materialnya. Nah di patung ada material yang mempengaruhi perkembangan. Saya kira kalau mau berbicara kekhasan itu, patung masih memiliki kesan itu, walaupun di dalam arena seni rupa kontemporer itu sudah tidak menjadi semacam pembeda. Seni kontemporer tidak lagi menuntut kita sebagai pematung, melukis, pografis. Kita hanya memilih media itu karena kemampuan apa yang kita miliki, studio yang kita miliki, atau akses kita terhadap teknologi yang diminta. Misalnya kita hanya mampu membuat dengan karkul, ya kita memilih karkul. Kita mampu dengan membuat patung yang sangat superrealis, kita bisa ke situ. Di aspek itu kemudian pertimbangan sebagai pematung memang menjadi tidak signifikan dibicarakan. Mungkin itu sih. Jadi ada kalau dalam asosiasi ya kepentingan tadi, karena kalau pemerintah sekarang kan satu lagi Pak, pemerintah sekarang kan cenderung semua hal itu harus jelas secara sertifikasi. Ya, bahkan saya sudah mendapat sertifikat kurator promosi yang sampai sekarang tidak pernah ditanyakan oleh klien. Oke, terima kasih. Itu saja karena sudah diproses Pak Proboran. Baik, terima kasih kepada Mas Rai. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Henrikis. Apakah Pak Win ingin menambahkan? Saya mau menambahkan. Pertanyaannya Mas Henrikis itu tadi begini. Kenapa buku ini tidak banyak memuat gejala patung yang kontemporer gitu? Cuma itu. Jawabannya ini masih Kirtil 1. Nanti pada Kirtil 2, 3 selanjutnya terus sampai pada yang kontemporer. Makanya saya titip pertanyaan juga sebagai pembicara di sini. Mengapa Kirtil 1 itu ditandai dengan waktu 1940 sampai 1970? Sehingga karya-karya kontemporer tidak banyak masuk di sini, gitu loh. Itu kan Mas Kris? Iya. Jadi mengapa? Ini sang mengapanya itu di waktu. Ya, mengapa waktunya kok hanya sampai 70 gitu ya? Ya, khawatirnya nanti membaca pematung hanya ada dalam. Iya, saya semula juga begitu, tapi buru-buru saya melihat halaman
sampul berikutnya itu ada Romawi 1. Mengapa juga Romawi 1-nya itu tidak ditaruh di sampul? Ini penting loh masalah-masalah begitu. Itu masalah desain grafis dan kolofon. Di sini sampai, tapi kenapa tidak di depan? Jadi ini juga sebagai momentum bahwa diharapkan akan ada kriteria profil pemakai Yogyakarta 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Saya kira begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus Purba. Semoga menjawab dan mungkin menjadi catatan bagi panitia ya, seperti penyusun mungkin untuk buku ketiga selanjutnya. Mau ada tambahan lagi dari Sopo? Baik. Kalau begitu kita berikan tepuk tangan dulu untuk para narasumber kita sudah luar biasa berbagi cerita dan juga pengalaman yang tentunya berdasarkan diskusi pada hari ini akan terus ada lanjutannya ya. Kita tunggu saja di peluncuran buku ketiga yang kedua, dan terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Agus. Terima kasih untuk seluruh narasumber dan moderator kita. Sebelum kita menutup acara pada siang hari ini, mari kita berfoto bersama dulu bersama teman-teman hadirin yang datang juga boleh untuk bergabung. Kita foto di sini. Gimana ya ini susunannya? Narasumber di bawah, narasumber di atas berdiri. Lalu teman-teman boleh merapat ke depan. Kita berdiri di depan sini. Oke, boleh bersalaman dulu. Sekalian mau bersalaman dulu boleh. Mari teman-teman kita foto bareng dulu. Kita diri di depan sini nggak ketutupan ya? Foto di sebelah sini.